mata merupakan salah satu bentuk sediaan obat yang cukup membingungkan bagi para pasien karena cara penggunaannya yang cukup berbeda dari obat tetes mata. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan proses konseling secara lengkap oleh apoteker kepada pasien yang meliputi pengenalan, edukasi, serta evaluasi terapi. Hari itu, Pak Darto datang ke puskesmas karena merasa matanya perih, merah, dan berair sejak 2 hari lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ia didiagnosis mengalami infeksi mata. Dokter pun meresepkan obat berupa salep mata antibiotik untuk mengatasi infeksi. Resep ini kemudian dibawa ke apotek untuk ditebus dan dijelaskan lebih lanjut oleh apoteker. Bapak kenapa kok terus bingung lihat resepnya? Ya nak, bapak kan biasanya pakai tetes mata nih. Tapi kok di resep saya ini kalau mata ya? Takut salah bapak cara pakainya nih. Sekarang kita ke apotek, ntar kami apotekernya aja ya Pak. Ya, nak, ya. Selamat siang, selamat datang di apotek kami. Perkenalkan saya Dinda, selaku asisten apoteker di sini. Ada yang bisa dibantu? Ini mau tebus resep bapak saya Mbak. Baik, boleh saya minta resepnya? Di resep tertulis pasien atas nama Dato umur 65 tahun, dia berarti untuk bapaknya. Iya. Untuk obatnya sendiri itu harga 15.000. Apakah tidak keberatan? Tidak. Sebelum saya ambilkan obatnya, apakah ada waktu untuk berkonseling dengan apoteker? Baik, mohon ditunggu di sebelah situ ya. Terima kasih pak. Pasien atas nama Dato, Ya Pak. Ya, nak. ini untuk resepkan obatnya, untuk pembayarannya mau cash atau debit? Kesal. 15.000 ya? Terima kasih, boleh saya ikut saya ke ruang apoteker? Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan saya apoteker Indah yang bertugas di sini. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini mau konsultasi terkait salep mata bapak saya Bu. Baik, saya izin konfirmasi untuk resepnya. Pada resep di sini tertera pasien atas nama Dato 65 tahun ya. Ini bu. Baik, di sini saya izin konfirmasi. Apakah Bapaknya memiliki riwayat alergi obat tertentu? Sebelumnya nggak ada sih bu. Baik, Bapak ada kebiasaan merokok? Ada bu, 1 batang aja sehari tapi. Oh, baik, untuk keluhan yang Bapak rasakan apa saja? Ada perih di bagian mata sama kemerahan udah kurang lebih 2 hari sih ini bu. Baik, keluarga di rumah apakah ada yang mengalami infeksi yang sama seperti Bapaknya? Nggak ada Bu, kebetulan cuma bapak saya aja yang kayak gini. Baik, apakah Bapaknya ada riwayat penyakit lain seperti diabetes atau hipertensi? Bapak saya ada darah tinggi dan hipertensi, jadi bapaknya konsumsi obat tiap pagi. Baik, selain obat darah tinggi, apakah ada obat lain yang sedang dikonsumsi oleh Bapaknya? Ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada Ibu, cuman sering pakai tetes mata karena mata bapak saya emang sering kemerahan gitu. Oke, baik. Saya izin bertanya kembali. Apakah sebelumnya dari dokter sudah dijelaskan terkait informasi obat atau cara pemakaiannya? Belum ada dijelasin sih bu tadi. Baik, pada resep Bapak diresepkan obat eramisetin, yaitu obat salep mata. Ini merupakan antibiotiknya, Pak. Ini menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi mata. Untuk pemakaiannya 3 kali sehari, penggunaannya merata ya, untuk berarti 8 jam sekali. Oh berarti obat ini beda sama tetes mata bu ya? Iya berbeda Bapak, meskipun sama-sama obat mata, salep mata dan tetes mata itu untuk cara pemakaiannya berbeda. Sekarang saya jelaskan untuk pemakaiannya ya. Baik, obat tetes mata itu biasanya berbentuk cairan. Nah, lebih cepat menyebar di permukaan mata dan lebih cepat diserap. Dosisnya itu juga bisa lebih sering, atau 4 sampai 5 kali sehari, atau bahkan lebih, tergantung jenis obatnya. Sedangkan untuk salep mata itu berbentuk seperti krim lembut. Dia tuh lebih lama menempel di mata, sehingga cukup 2 sampai 3 kali sehari saja. Oh berarti salep mata tuh lebih lama nempel ya bu? Jadi cukup 3 kali aja sehari dipakainya.
Bapak, karena salep matanya itu lebih kental, jadi dia lebih lama di permukaan mata, jadi tidak perlu sering-sering untuk digunakan. Untuk cara pakainya sendiri bagaimana ya Bu? Karena saya biasanya tuh pakainya tetes mata Bu. Saya izin untuk menjelaskan cara pemakaiannya. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu, lalu duduk dan berdiri di depan cermin. Tarik kelopak bawah mata ke bawah hingga membentuk kantong kecil seperti ini. Lalu pegang pegang tub salep seperti pena, dekatkan ujungnya ke kantong kelopak mata bawah tanpa menyentuh mata atau bulu mata. Nah, oleskan salepnya itu sekitar 1 cm ke dalam kantung kelopak bawah nih Pak. Lalu tutup matanya perlahan dan gerakan bola matanya pelan-pelan agar salepnya itu tersebar. Nah, bersihkan ujung tubnya itu dengan tisu bersih, lalu tutup tubnya kembali. Nah, hindari berkendara atau membaca setelah pemakaian karena penglihatannya itu bisa buram sementara Bapak. Dan disarankan pakai salepnya ini sebelum tidur atau saat tidak banyak beraktivitas. Begitu Bapak. Wah, berarti cukup rumit juga untuk pemakaiannya Bu ya? Baik Bapak, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, salep ini tidak boleh dipakai bersama dengan orang lain dan juga harus dijaga ujung tubnya agar tetap bersih. Nah, jangan dipakai lebih dari waktu yang dianjurkan, biasanya maksimal 5-7 hari kecuali atas instruksi dokter. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Baik, sesuai informasi yang telah Bapak berikan tadi, salep mata ini tidak ada interaksi dengan obat hipertensi Bapak. Jadi aman untuk digunakan ya Bapak. Namun karena Bapak sering menggunakan tetes mata, sebaiknya penggunaan tetes mata dan salep mata ini tidak boleh dipakai secara bersamaan. Jadi bisa dipakai dengan jeda 5-10 menit dan bisa dipakai tetes mata terlebih dahulu karena kandungan airnya tuh lebih tinggi, jadi cepat untuk menyerap. Nah, baik Bapak, apakah dari Bapak atau adik ada pertanyaan mengenai salep mata ini? Bapak ada yang ditanyain? Dari Bapak nggak ada sih. Sepertinya nggak ada Ibu, udah cukup banget penjelasan Ibu tadi. Baik, sebelum kita akhiri konseling hari ini, boleh saya minta Bapak untuk mengulangi kembali cara penggunaan salep mata ini supaya saya bisa memastikan Bapak sudah benar-benar paham. Oh boleh Bu, tadi kan yang dari Ibu jelaskan tuh pertama kita harus cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir. Terus duduk atau berdiri di depan cermin. Nah terus dibuka nih matanya sampai membentuk kantong kecil. Terus obatnya itu kita pakai di kelopak mata. Terus ditutup matanya perlahan-lahan, bener ya Bu ya? Sambil diputar bola matanya juga perlahan biar obatnya mudah menyebar. Nah, dan tadi itu Ibu jelasin kalau tubnya itu harus dijaga kebersihannya dan nggak boleh digunakan bersama dengan orang lain. Begitu ya Bu, kurang lebih. Baik Bapak, penjelasan yang Bapak jelaskan tadi sudah benar. Saya izin untuk bertanya sekali lagi, untuk salep matanya ini digunakan berapa kali sehari? Tadi yang dari Ibu jelaskan itu kan 3 kali sehari Bu ya? Ya, baik, benar Bapak. Bapak sudah sangat paham. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik ya. Kalau nanti ada keluhan lain seperti mata makin merah, bengkak atau penglihatan terganggu, segera berkonsultasi dengan dokter. Jadi untuk konsultasi hari ini sudah selesai Bapak. Semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, Bapak.